Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi perpajakan, diantaranya itu sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Kemudian PPh pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. Kemudian baiklah, materi pertama itu sistem perpajakan di Indonesia. Pengertian pajak yaitu pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan pusat maupun di daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesejahteraan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Kemudian pajak ini dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia itu sendiri. Kemudian ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak yang pertama itu pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara, yang dimana artinya itu setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua adalah pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Karena yang dimana itu jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak itu sudah dijelaskan secara jelas. Jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, kemudian warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika kita ingin memarkir kendaraan kita, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapat warga negara. Kemudian berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam perundang-undangan negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Kemudian, fungsi dari pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Kemudian yang kedua itu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Yang dimana itu pajak merupakan alat untuk melaksanakan ataupun mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi yaitu yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak dan ekspor barang. Pajak selanjutnya itu pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya pajak pertambahan nilai atau sering disebut dengan PPN. Kemudian fungsi pemerataan atau pajak distribusi.
pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah itu menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelusuhan ekonomi atau dikenal dengan deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Keempat, fungsi pajak yang tadi saya jelaskan itu merupakan fungsi dari pajak yang umumnya dijumpai di berbagai negara. Namun di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktur Jenderal Pajak atau DJP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian, bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia? Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Self Assessment System, yang dimana itu Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besar pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, ataupun melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian, peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari wajib pajak tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Atau dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh aparat. Kemudian sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi berapa besaran PBB setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu withholding system. Pada withholding system, besaran pajak dihitung oleh pihak warga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Contoh dari withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang digunakan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan lain-lain. Kemudian, bagaimanakah penerapan sistem perpajakan di Indonesia? Penerapan pajak di Indonesia yaitu menurut saya apabila orang-orang muslim yang memiliki harta kekayaan cukup nisabnya, kemudian alasan yang memperbolehkan kewajiban pajak adalah dana yang diperoleh dari pajak dipergunakannya untuk membiayai segala keperluan negara dan memanfaatkannya kembali kepada seluruh rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penerapan konsep pajak di Indonesia bagi masyarakat muslim agar sesuai dengan konsep ekonomi Islam, sehingga dapatlah kita memilih apakah kita membayar pajak sesuai dengan kewajiban negara atau kita membayar pajak untuk menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena dalam ekonomi Islam selanjutnya yaitu pajak merupakan salah satu alat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana itu pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat wajib mengelola pungutan dan pengelolaan dana pajak secara profesional dan amanah. Di antaranya membentuk lembaga perwakilan pemerintah dan bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak. Mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai sistem perpajakan di Indonesia, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep perpajakan menurut Islam. Jadi, PPT ini saya buat sendiri untuk menjelaskan bagaimana konsep perpajakan menurut Islam. Jadi, bagaimanakah pengertian pajak menurut Islam? Pajak menurut syariat Islam secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab dengan istilah dariba yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, ataupun membebankan. Sehingga dariba ini adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib, selain jizyah dan kharaj. Sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan sebagai golongan dari dariba. Kemudian dalam sistem ekonomi konvensional, dengan kata lain non-Islam, ada juga yang dikenal dengan adanya istilah pajak atau tax. Seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Profesor Rahmat Sumitro atau Profesor Andriani, pajak itu adalah sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubung dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain sebagainya. Jadi pajak ini adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan negara. Kemudian ada beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak. Yang pertama itu pada Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ini berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dengan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Kemudian ulama yang kedua yaitu ada Ghazi Inayah. Ghazi Inayah ini berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat meningkat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencakup kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah itu sendiri. Kemudian ulama yang ketiga yaitu ada Abdul Qadim Salim, yang dimana itu beliau berpendapat bahwasanya pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang ataupun harta. Kemudian bagaimanakah ketentuan umum pajak menurut Islam? Nah, pajak ini diperbolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu seperti adil, merata, dan tidak membebani rakyat serta untuk kepentingan kemaslahatan. Jika melanggar ketiganya, maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupi diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nasnya dan kembali kepada sistem anggaran berimbang atau sering disebut balance budget. Pajak ini diperbolehkan setelah zakat ditunaikan, atau dengan kata lain, umat Islam harus membayar zakat terlebih dahulu, kemudian pajak ditunaikan. Kewajiban pajak bukan mereka adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak. Sedangkan Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi, pemberlakuan pajak dalam Islam adalah situasional, tidak harus terus-menerus. Ia bisa dihapuskan bila Baitul Mal atau tempat penyimpanan sudah terisi kembali. Pajak diwajibkan hanya untuk kaum muslimin yang kaya. Kemudian hak-hak kewajiban wajib pajak dalam Islam. Kemudian selanjutnya yaitu
hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam Islam, yang dimana itu pemerintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi Muslim yang tidak belum mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Kemudian, jenis-jenis pajak dalam Islam, yang pertama adalah haraj. Haraj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan pada pemerintah. Penetapan haraj ini harus mampu memperlihatkan betul kemampuan kandungan tanah, karena ada 3 hal yang berbeda dengan mempengaruhinya. Yang pertama itu jenis tanah. Tanah yang bagus akan menyuburkan tanaman dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tanah yang buruk. Kedua, yaitu pada jenis tanaman. Ada tanaman yang harga jualnya tinggi dan ada juga harga jualnya rendah. Kemudian yang ketiga, pengelolaan tanah. Jika biaya pengelolaan tanah tinggi, maka pajak tanah yang demikian tidak sebesar pajak tanah yang disirami dengan air, hujan, dan biayanya rendah. Kemudian jenis pajak selanjutnya yaitu OS. OS adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian. Tarifnya tetap, yaitu 10% atau hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5% atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang atau berupa bagian dari pertanian sebagaimana tersedia dalam Quran surah Al-An'am ayat 141. Kemudian jenis pajak dalam Islam yang ketiga adalah khums. Yang dimana itu khums atau sistem profesional pajak adalah presentasi tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai yang dimana itu harta yang diperoleh dari orang kafir dengan memilih pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Kemudian jenis pajak selanjutnya itu adalah jizyah. Jizyah ini berupa pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima di negara yang beragamakan Islam. Kemudian selanjutnya adalah usyur. Dalam hal ini, usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk biaya impor yang dikenakan pada semua perdagangan, dibayar sekali atau setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Kemudian yang terakhir adalah ada nawaib atau daraib. Nawaib atau daraib ini merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan mengenai konsep perpajakan menurut Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu materi mengenai PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama yang saya jelaskan adalah materi pasal PPh pasal 21. Yang dimana itu yang pertama, pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Subjek pasal PPh pasal 21 wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama itu pegawai karyawan atau karyawati tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja atas jasanya. Dia itu memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Kemudian yang kedua adalah pegawai karyawan atau karyawati lepas, yang dimana ini adalah orang pribadi yang bekerja untuk pemberian kerja dan hanya menerima upah jika ia bekerja. Kemudian yang kedua itu bagaimanakah pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 ini yang dimana itu terdiri yang pertama
pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua adalah bendahara pemilik pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga adalah dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja atau sering disebut dengan Jamsostek. Kemudian ada juga PT Taspen, juga ada PT Asbabri. Kemudian pemotongan PPh pasal 21 yang keempat adalah badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan maupun magang. Kemudian pemotongan kelima, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada yang keenam atau yang terakhir, yaitu penyelenggara suatu kegiatan. Kemudian bagaimanakah subjek pajak subjek PPh pasal 21 ini? Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Yang pertama itu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian yang kedua yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian yang subjek pajak yang kedua itu subjek pajak luar negeri, yang dimana itu yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dimana itu yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BAT atau yang dikenal dengan badan usaha tetap yang berada di Indonesia. Kemudian yang menerima atau melaporkan penghasilan di Indonesia bukan dari yang menjalankan usaha untuk melakukan kegiatan melalui BAT di Indonesia. Kemudian bagaimana ke objek PPh pasal 21? Yang pertama yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan lain sebagainya. Kemudian objek yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan ataupun kegiatan dan penghargaan. Kemudian objek selanjutnya itu adanya laba usaha. Kemudian keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan suatu harta. Kemudian ada penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian yang terakhir, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengambilan suatu utang. Kemudian bagaimanakah tarif PPh pasal 21 itu, yang dimana itu tarif pajak yang dimuat pada PPh pasal 21 itu dibebankan kepada wajib pajak yang telah memiliki penghasilan atau yang telah berpenghasilan. Namun sebelum yang kita harus tahu itu bagaimanakah besaran penghasilan kena pajak atau PKP. PKP pada pasal 21 yang diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana itu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 32/PJ/2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Besarnya itu ditentukan berdasarkan penghasilan bruto atau PB dikurangi dengan yang dimana itu dikurangi dengan dengan yang pertama itu biaya jabatan, yang dimana itu biaya jabatan itu 5% dari pendapatan bruto, maksimumnya itu 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Kemudian iuran yang terkait gaji yang dibayarkan oleh pegawai, misalnya iuran pensiun. Kemudian sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak
PTKP terbaru. Kemudian biasanya penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto atau PB yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% maksimumnya, yaitu 2.400.000 setahun atau 200 bulan. Kemudian di sini saya akan menjabarkan contoh perhitungan dari penghasilan bruto, yaitu misalnya penghasilan bruto Aryani sebesar 11 juta per bulan, maka biaya jabatannya itu kita kalikan dengan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto sebesar 11 juta per bulan, maka yang didapatkan 550.000, maka yang jadi pengurang untuk biaya pengurangnya itu biaya jabatannya adalah 500. Kenapa? Karena maksimalnya hanya memang 500, walaupun pendapatannya melebihi batas maksimal, tetapi yang dihitung adalah sampai batas maksimalnya saja. Kemudian, sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 Pasal 3 huruf C, itu dikenakan sebesar 5% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Kemudian penghasilan tidak kena pajak PTKP. Yang kedua itu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang dimana itu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak serta keluarga dalam 1 tahun. Maka tidak itu termasuk tidak dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101 PMK 010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan wajib penghasilan pajak apabila penghasilan wajib pajak ini sama dengan atau tidak melebihi dari 54 juta. Penjelasan selanjutnya saya beralih kepada penjelasan Microsoft Excel, karena saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menampilkan dan menjelaskan bagaimana penghasilan pajak tidak kena penghasilan tidak kena pajak. Mungkin hanya itu. Saya akan beralih kepada Microsoft Excel. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai PPh pasal 21, yang dimana itu terkait mengenai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yang dimana itu pada bagian di sini objek penghasilan tidak kena pajak yang dimana itu dipaparkan sebagai berikut, yang dimana itu peruntukannya. Yang pertama itu untuk diri wajib pajak orang pribadi atau untuk diri pegawai itu setahun senilai 54 juta. Kemudian tambahan untuk wajib pajak yang kawin senilai 4.500.000. Kemudian untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut yang dimana itu telah digabung dengan penghasilan dari suaminya, yaitu 54 juta. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunannya serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga senilai dalam setahunnya itu 4.500.000 rupiah. Kemudian pada bagian ini yang dimana itu berikut ini perhitungan PPh pasal 21 itu kita harus hati-hati dalam menentukan PTKP yang berlaku sebagai pengurang dari penghasilan. Berikut ini adalah PTKP setahun yang terbaru, di mana itu PTKP laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, di mana itu TK tidak kawin 0 senilai 54 juta rupiah.
TK tidak kawin memiliki tanggungannya satu, yaitu senilai 58.500.000. Kemudian tidak kawin dua, yaitu senilai 63.000.000 rupiah. Kemudian TK3 atau tidak kawin ketiga, tanggungan ketiganya yaitu senilai 67.500.000 rupiah. Kemudian PTKP laki-laki yang kawin, yaitu yang pertama kawin memiliki tanggungan tidak ada, yaitu senilai 58.500.000. Kemudian kawin memiliki tanggungan satu orang, yaitu senilai 63.000.000 rupiah. Kemudian kawin memiliki tanggungan dua orang senilai 67.500.000 rupiah. Kemudian kawin memiliki tanggungan tiga, yaitu 72 juta rupiah. Kemudian PTKP yang dimana ini suami dan istri yang digabungkan. Yang pertama itu kawin KI 0 senilai 112.500.000, KI 1 yaitu senilai 117.000.000 rupiah. Kemudian KI 2 senilai 121.500.000 rupiah. Kemudian KI 3 senilai 126.000.000 rupiah. Nah, di sini juga saya sudah membubuhkan beberapa pertanyaan mengenai perhitungan tentang PTKP itu. Yang pertama itu, Angga laki-laki belum menikah dan memiliki tanggungan 5 orang adik. Berapakah PTKP-nya? Yaitu jawabannya itu 54. Kenapa 54 juta ribu rupiah? Kenapa? Karena Angga ini belum kawin, belum memiliki tanggungan, dan adik kandung ini tidak termasuk PTKP karena saudara kesamping. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu Ririn, yang dimana ini seorang wanita yang sudah menikah, memiliki 2 anak dan suami berpenghasilan. Berapakah PTKP Ririn? Yaitu termasuk dalam TK tidak kawin 0. Kenapa? Senilai 54 juta ribu rupiah. Kenapa? Karena ketika wanita sudah menikah, memiliki suami yang berpenghasilan, maka yang menanggung status kawin dan tambahan anak adalah yang menanggungnya adalah suami. Kemudian yang ketiga adalah saldi, di mana ini seorang laki-laki, istrinya ini punya salon yang digabung penghasilannya. Saldi tinggal bersama ibu mertuanya, 2 adik ipar, 1 adik kandung, dan Saldi ini memiliki 1 anak yang di rumah Saldi menjadi tanggungannya sehari. Berapakah PTKP Saldi? Yang dimana itu dia itu termasuk KI 2. Kenapa? Karena yang ditanggung hanya Saldi ini menanggung hanya ibu mertua dan 1 anak. Kemudian adik kandung Saldi masuk dalam termasuk dalam tanggungan orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu, bagaimanakah tarif pajak progresif pada PPh pasal 21, mana itu berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, perhitungan tarif
pajak pribadi menggunakan tarif progresif yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu lapisan 1 dimulai dari Rp 0 sampai dengan 50 juta rupiah. Tarif pajaknya itu sebesar 5%. Kemudian di atas lapisan kedua itu di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, maka dikalikan dengan maka tarif pajaknya itu sebesar 15%. Kemudian dia lapisan ketiga yaitu di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajaknya itu 225%. Kemudian di atas dari lapisan keempat di atas mulai dari di atas 500 juta rupiah, maka tarif pajaknya adalah senilai 30%. Kemudian sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Kemudian di sini saya juga sudah membuatkan beberapa pertanyaan tentang tarif pajak progresif. Yang pertama itu si A DPP-nya sebesar 56 juta rupiah. Nah, berapakah pajak terhutang ketika memiliki NPWP maupun non NPWP? Ya, cara mengerjakannya yang pertama itu sini jawaban. Pertama itu yang mempunyai NPWP. Pertama itu mempunyai NPWP 1 itu mempunyai, kita hitung dulu, mempunyai NPWP. Nah, berdasarkan yang di atas, kita hitung pada lapisan pertama sebesar lapisan yang tertinggi, nilai lapisan tertinggi itu 50 juta, maka kita bubuhkan di sini itu sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Terus kita kalikan dengan besar tarif pajaknya itu sebesar 5%. Hasilnya yaitu 2 juta yaitu 2.500.000 rupiah. Itu 2.500.000 rupiah. Kemudian karena baru 50 juta masih ada sisanya 6 juta, maka tetap kita masukkan nilainya yaitu 6 juta. Kita kalikan lapisan yang kedua, tarif pajak lapisan yang kedua yaitu sebesar 15%. Itu sebesar 15%. Maka hasilnya yaitu yaitu 900 Rp 900.
Kemudian sini kita tambahkan itu RP terus dimasuk itu RP 3.400.000 itu 3.400.000 pajak terutama. Nah, kemudian selanjutnya itu tidak memiliki NPWP, tidak memiliki NPWP. Itu nilai dari sini kita pindahkan RP 3.400.000 kita kalikan 120%. Kenapa 120%? Karena setiap tidak memiliki NPWP maka kita kalikan dengan karena naik sebesar 20%, maka kita kalikan dengan 120%. Hasilnya yaitu 54 juta. Yaitu 54 juta ribu rupiah. Kemudian mungkin dari pertanyaan ini hanya satu yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi itulah mengenai pembahasan mengenai materi PPh pasal 21. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya beralih ke materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai pasal PPh 26, yang dimana yang pertama itu pengertian PPh pasal 26. Pengertian dari pajak penghasilan PPh 26 adalah suatu kontribusi wajib yang berasal dari wajib pajak luar negeri yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 26 yang menjadi dasar diberlakukannya PPh ini, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pajak penghasilan tersebut dikenakan kepada seluruh wajib pajak luar negeri kecuali bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang menjalankan usaha dan kegiatan ekonominya di Indonesia, namun dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri baik perseorangan maupun badan. Dalam perpajakan BUT termasuk ke dalam wajib pajak badan yang merupakan subjek pajak luar negeri. Kemudian siapakah wajib pajak PPh pasal 26 ini? Yang dimana itu wajib pajak merupakan suatu individu atau badan yang diharuskan membayar pajak kepada pemerintah sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006. Maksud saya 2008 tentang pajak penghasilan pasal 26 disebutkan
disebutkan bahwa wajib pajak luar negeri atau yang disingkat dengan WPLN dikategorikan menjadi 6 macam. Yang pertama, yaitu kategori yang pertama yaitu seorang individu yang mengoperasikan perusahaan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Kantor pusat dari perusahaan tersebut tidak berada di Indonesia, serta masa tinggal di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahunnya. Kemudian kategori yang kedua adalah seorang individu yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Umumnya pada kategori yang kedua ini adalah para karyawan ekspatriat yang bekerja di Indonesia untuk masa tinggalnya juga kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Kemudian wajib pajak luar negeri ini dikenakan PPh pasal 26 atas transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, dan sebagainya. Kemudian pemotongan untuk pajak tersebut yang dilakukan oleh badan usaha yang bekerja sama ataupun menggunakan jasanya. Kemudian perusahaan yang sudah memotong pajak, penghasilan tersebut akan menyerahkan uang dari pajak tersebut untuk ke Dirjen. Kemudian bagaimanakah tarif dan objek pajak PPh pasal 26 ini? Kemudian berapakah nominal yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri? Nominal tentang berapa persen pajak dari penghasilan WPL atau wajib pajak luar negeri sudah diatur dalam undang-undang beserta objek yang dikenakan pajak. Yang pertama itu tarif final 20% dari pendapatan bruto. Pada tarif final 20% dari pendapatan bruto yang dimana itu pada WPLN wajib pajak luar negeri dikenakan tarif pajak sebesar 20% dari pendapatan bruto. Pendapatan bruto ini adalah pendapatan kotor dari penghasilan yang dihasilkan dari beberapa objek pajak, yang dimana itu objek pajak yang dikenakan pemotongan sebesar 20% dari penjumlahan dari jumlah pendapatan bruto. Yang pertama itu keuntungan saham berupa dividen, bunga, yang dalam hal ini adanya premium, diskonto, insentif atas jaminan pembayaran jaminan, kemudian biaya sewa, royalti, dan pendapatan penggunaan aset. Kemudian insentif yang berasal dari pembayaran atas jasa pekerjaan dalam kegiatan. Kemudian hadiah dan penghargaan baik dari instansi maupun swasta. Dana pensiun dan pembayaran yang berkala. Kemudian yang terakhir yaitu perolehan keuntungan dari hasil penghapusan hutang. Kemudian yang kedua tarif final 20% dari pendapatan neto. WPLN atau wajib pajak luar negeri dikenakan tarif pajak sebesar 20% dari laba penghasilan, yang dimana itu diperoleh dari laba bersih, yang dimana ini juga laba bersih ini juga diperoleh dari beberapa sumber pendapatan yang dilakukan di negara Indonesia. Kemudian kriteria objek pajak yang dikenakan pada kebijakan tarif final 20% dari pendapatan neto, yaitu yang pertama adalah laba bersih dari penjualan aset yang ada di Indonesia. Kedua, laba bersih dari premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan langsung atau melalui agen ataupun pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan yang terakhir adalah laba bersih dari penjualan ataupun pengalihan saham perusahaan yang didirikan di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tarif final 20% dengan berbagai suatu persyaratan. Tarif yang ketiga ini adapun pemberlakuan tarif PPh 26 sebesar 20% ini dipotong dari penghasilan bersih setelah dikenai pajak, yang dimana artinya itu penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetapi akan dikenakan tarif PPh 26. Tarif ini juga berlaku pada suatu bentuk usaha tetapi BUT di Indonesia, namun ada pengecualian jika pendapatan bersih dari BUT tersebut ditanamkan kembali ke perusahaan Indonesia. Mungkin hanya itu
materi teori mengenai pajak PPh pasal 26. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimanakah perhitungan PPh pasal 26. Di mana ini saya sudah di sini ada suatu bentuk pertanyaan yang dimana pertanyaannya itu Hidayat adalah warga negara Inggris, memiliki 45% saham di PT Anggur Indonesia. Tahun ini Hidayat menjual seluruh sahamnya senilai 4,5 miliar kepada Titian, seorang warga negara Argentina. Yang dimana itu dapat diasumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Dimana itu berapa besarnya. Kemudian berdasarkan pasal PPh pasal 26 yang membahas adanya 20%. Kita yaitu pasal 26 pasal PPh 26 sama dengan kita kalikan 20%. 20%. Kenapa 20%? Sama seperti penjelasan di awal saya, yaitu pendapatan bruto yang dikalikan dengan 20%. Itu selesai itu kita kalikan dengan sahamnya senilai dengan 45%. Kemudian kita juga kalikan berapa sahamnya, yaitu 4,5 miliar, yaitu Rp 45 miliar, yaitu senilai itu 405 juta. Ini bersifat final. Mungkin hanya itu cara perhitungan PPh yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya materi selanjutnya itu mengenai PPh pasal 22. Yang dimana itu pengertian pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 itu menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 22 PPh pasal atau disingkat dengan PPh pasal 22 adalah suatu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Karena dalam pajak penghasilan PPh ini variasi objeknya sangat bervariasi objeknya, itu kemudian pemungutan dan bahkan tarifnya itu bervariasi. Ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya seperti PPh pasal 21 ataupun pasal PPh 26. Pada umumnya PPh pasal 26 dikarenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, yang dimana sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Kemudian karena itu PPh pasal 20 ini dapat dikenakan baik saat penjualan maupun suatu pembelian. Kemudian bagaimanakah pemungutan PPh pasal 22? Pemungutan PPh pasal 22 yaitu bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembeli yang adalah Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai DJBC
atau disingkat DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Kemudian bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, yang dimana ini bertindak sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Kemudian bendahara yang sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau disingkat dengan UP. Kemudian pemungutan pajak yang ketiga itu kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat pembayar berkala kuasa anggaran KPA. Kemudian yang terakhir itu badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyetoran secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah yang pertama itu badan usaha yang bergerak dalam bidang industri seperti semen, industri kertas, industri baja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu agen tunggal pemegang merek atau disingkat ATPM. Kemudian yang terakhir itu produsen atau importer bahan bakar seperti minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian bagaimana ke objek PPh pasal 22? Yang dimana itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 90 garing PMK garing 03/2016, yang dimana tarif PPh pasal 22 itu yang pertama atas impor, yang dimana itu atas impornya itu yang menggunakan angka pengenal importer atau disingkat dengan API, dimana itu kita kalikan dengan 2,5% kali nilai impor. Kemudian atas impor yang berasal dari non API, angka pengenal importer, yaitu kita kalikan 7,5% dikali dengan nilai impor. Kemudian atas impor yang tidak dikuasai, kita juga kalikan sebesar 7,5% dikali dengan harga jual lelang. Kemudian tarif PPh pasal 22 yang kedua itu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, badan usaha milik negara maupun daerah, yaitu kita kalikan sebesar 1,5% kali harga pembelian, yang dimana ini harga pembeliannya ini kita tidak hitung yang tidak termasuk PPN, dan ini bersifatnya tidak final. Kemudian bagaimanakah pengecualian PPh pasal 22? Yang dimana itu pada pengecualian pemungutan PPh pasal 22 ini yaitu yang salah satunya itu terhadap impor barang-barang dan atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutama PPh, yang dimana pengecualian tersebut kita harus dinyatakan dengan adanya surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian bagaimanakah pembayaran PPh pasal 22 ini? Kemudian selanjutnya PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun yang berjalan atau pada akhir tahun. Cicilan ini akan diperhitungkan menjadi suatu kredit pajak PPh badan atau PPh terhadap pribadi. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, yang dimana itu artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank yang diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor atau bendahara. Jadi kesimpulan pada PPh pasal 22 yang dimana itu yang pertama, pada kesimpulan pertama yaitu PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara yang badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta melakukan perdagangan ekspor maupun impor ataupun boleh dikatakan reimpor. Kemudian PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Kenapa? Karena PPh pasal 22 ini dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Kemudian tarif kesimpulan yang ketiga yang
menurut saya itu tarif PPh pasal 20 ini bervariasi tergantung objek pajaknya. Itu mulai berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai materi PPh pasal 22. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai PPh pasal 23. Yang dimana itu yang pertama, bagaimanakah pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau dikenal PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, pada jasa ataupun hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang dimana itu pada umumnya pajak penghasilan pasal 23 ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, yang dimana hal ini penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Selanjutnya pihak pemberi penghasilan, yang dimana tadi saya jelaskan, pembeli atau penerima jasa akan melaporkan dan ini juga dia melaporkan kepada PPh pasal 20 tersebut kepada pajak, Direktur Jenderal Perpajakan. Kemudian, bagaimanakah pembayaran PPh pasal 23? Pembayaran pasal PPh 23 itu dilakukan oleh pihak yang kemudian disetorkan melalui bank persepsi seperti ATM, teller bank, fitur bayar pajak online. Yang dimana itu yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Yang perlu diingat itu ketika jatuh tempo pembayaran PPh pasal 21 adalah pada tanggal 10 pada tanggal 10, yang dimana itu setelah bulan terutama pajak penghasilan 23. Kemudian bagaimanakah tarif PPh 23 dan bagaimana juga objeknya? Tarif PPh 23 yang dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan, yang dimana itu ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu sebesar 15% dan 2%, tergantung pada objek PPh 23 tersebut. Yang pertama itu tarif sebesar 5% dari jumlah bruto atas yang pertama itu atas dan dimana itu atas jumlah bruto yang atas dividen, yang dimana itu dikecualikan pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan dengan final bunga maupun royalti. Yang kedua adalah hadiah dan penghargaan selain yang dipotong dari PPh 21. Kemudian tarif PPh yang kedua yaitu tarif sebesar 20%. Maksud saya 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan harta kecuali sewa tanah dan ataupun bangunan. Kemudian yang ketiga tarif 2% dari jumlah bruto atas ketidakseimbangan antara jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tarif 2% dari jumlah bruto atas ketidakseimbangan jasa lainnya, yang dimana itu adalah iuran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2015 sampai sekarang ini. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan mengenai PPh pasal 23, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai PPh pasal 24. Yang pertama itu bagaimanakah pengertian pasal PPh 24. Yang dimana itu PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia.
Kemudian pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Kemudian ada beberapa situasi di mana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, yang dimana itu tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Oleh karenanya itu, jenis pajak pada PPh pasal 24 ini mungkin dapat berlaku untuk yang warga Indonesia yang berada baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian pada PPh pasal 24 ini yang dimana itu sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak yang Indonesia adalah yang pertama itu pendapatan dari saham dan pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, yang dimana itu keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kemudian yang kedua, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Kemudian sumber penghasilan kena pajak yang ketiga itu penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan manfaat di sebuah perusahaan pertambangan. Kemudian keuntungan dari pengalihan aset tetap. Kemudian yang terakhir yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian bagaimanakah penggabungan penghasilan dari PPh pasal 24? Yang dimana ketentuannya itu yang pertama, apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian ketentuan yang kedua, penghasilan yang berasal dari usaha, penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau akrual bisnis, yang dimana penghasilan lainnya ini seperti sewa, bunga, royalti, dan lain sebagainya. Penggabungan penghasilan ini dilakukan dalam tahun pajak yang diterima penghasilan tersebut, yang dimana ini penghasilan berupa dividen yang diperoleh dari wajib pajak dalam negeri dari penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-samaan dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor pada badan usaha luar negeri, yang dimana itu sahamnya tidak diperdagangkan. Mungkin hanya itu materi yang saya dapat sampaikan mengenai pajak PPh pasal 24.